Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Upun. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak berdua? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, perkenalkanlah saya Nia Suherman sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 10 Garut bersama kawan-kawan yaitu Pak Upun dan Pak Yosef, masing-masing kedua rekan bangga ini sebagai coach dan sebagai coach pada hari ini akan mencoba berdiskusi dan mencari sebuah pengalaman baru dan solusi. Ya, baik. Pada pertemuan ini siapa yang akan menjadi coach dan coach ini? Coach bisa ya? Pak Yosef, Bapak menjadi coach. Iya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik. Amin. Iya. Silakan Bapak bisa dimulai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembukaan saya telah dibuka oleh Bapak. Selamat pagi semuanya Pak. Seperti tadi sampaikan sehat-sehat semuanya. Semoga kesehatan mengerti kita masing-masing. Kita senantiasa diberikan keberkahan buat kita yang berkah dan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin. Hari ini pagi yang ceria buat Pak Upun. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, sangat sehat. Masih bersemangat Pak. Tentunya. Biasa. Saya mengharapkan semangat Bapak ini tidak hanya dari senyuman saja, tapi dari hati, pikiran dan semuanya terfokus terhadap apa yang akan kita laksanakan. Amin. Ini obrolan serius tapi santai ya Pak. Serius tapi bisa santai, kita berdiskusi secara kekeluargaan, yang paling penting keluargaan adalah kita perlu dicari dalam diskusi ini, obrolan ini. Dilihat dari Bapak kan pengalaman mungkin bukan hanya 1 atau 2 tahun mengajar di SMP Bapak. Sejauh ini pengalaman cukup luas. Ketimbang saya pribadi, Bapak pengalaman jauh lebih tinggi ketimbang saya. Ada beberapa hal yang mungkin aspek yang menjadi hambatan, tantangan dalam kegiatan Bapak. Dan lihat dari wajah Bapak seperti ini yang beda dari biasanya, saya mengindikasikan bahwa ada sesuatu hal yang mengganjal atau pikiran yang mungkin menggerogoti Bapak dalam proses diskusi ini. Kira-kira ini Pak, setelah diskusi ini atau obrolan ini, apa kira-kira yang menjadi tujuan Bapak setelah pertemuan ini yang diharapkan lah dari kegiatan pertemuan obrolan singkat pada ini, apa kira-kira tujuan Bapak yang saya Bapak? Ya, terima kasih Pak Yosef atas kesempatannya. Betulnya apa yang menjadi tujuan pada hari ini kita berjumpa dengan Bapak. Sebetulnya saya ingin mencari solusi terkait apa yang menjadi ganjalan pada diri saya, terutama pada kegiatan PBM praktek pelajaran mengajar saya di kelas, yang mana pelajaran yang saya ampu itu pembelajaran PJOK, pendidikan dan pendidikan kesehatan. Yang menjadi masalah itu ketika antusias siswa dalam PBM itu menjadi berkurang, terutama di jam-jam rawan sesudah siang, sesudah istirahat. Berbeda ketika kita melakukan PBM di jam pertama sampai jam keempat, para siswa semuanya memang antusiasnya cukup tinggi. Tapi ketika sesudah jam rawan, di jam sesudah istirahat, setelah saya amati, kebanyakan antusias untuk belajarnya itu sangat-sangat berkurang. Seperti itu ya Pak. Ada perbedaan antusias siswa mungkin. Ya, saya dapat ambil di tujuannya juga sangat-sangat bagus ya tujuan. Ini yang kedua nih, kira-kira ya, yang bagaimana kondisi yang dialami oleh siswa tadi kurang antusias. Antusiasnya dalam segi bagaimana nih Pak? Ya. Apakah dari segi apa yang Bapak lihat selama ini? Yang saya alami ketika PBM berlangsung itu utamanya ketika di siang hari. Contoh misalkan di jam ke-7 ke-8 atau ke-5 ke-6 kan lagi panas-panasnya gitu. Secara konsentrasi, secara minat, jadi secara semangat jelas sangat berkurang karena mengingat faktor cuaca. Kebetulan di sekolah kami sekolah kampung gitu ya, berbeda dengan yang di kota. Ketika
ketika terik matahari kan bisa PBM dialihkan ke bor gitu kan, di ruangan tertutup gitu kan, sehingga terlindungi dari panas dan hujan. Sementara di kami itu sekolah yang sangat sarananya minim, sehingga kalau panas itu memang tiada lain, harus dilaksanakan pembelajaran meskipun panas. Dengan resiko tadi, antusiasme belajar siswa itu akan sangat berkurang, terutama dari faktor cuaca. Dan mungkin juga yang saya amati akhir-akhir ini, gaya belajar dan semangat saya juga selama mengajar itu kan jelas akan berbeda ketika pertama dengan ya, bukan hanya mapel PJK saja mungkin. Iya, itu Pak. Ini Pak, ini dari mulai dari apa yang antusias, kemudian Bapak latar belakang. Kira-kira ini, kalau dilihat dari skala nih Pak, skala antusias siswa ketika jam sekarang, sekarang, ini berapa nih kira-kira kisaran skala yang sekarang didapat oleh siswa? Dari skala 1 sampai 10 aja Pak. Yang saya amati dari kisaran skala itu di antara 60 sampai 65. 60 sampai 65. Itu kisaran siswa, berarti masih banyak. Kan ada sekitar 4 atau 3. 4 sampai 3,5. Siswa yang masih. Lumayan PR bagi Bapak. Betul. Sebenarnya nih setelah Bapak kemudian tadi intermediate, kemudian skala, kira-kira nih Bapak kan ingin memberikan solusi. Ketika memberikan solusi, Bapak kan mempunyai kekuatan. Betul. Kira-kira pertanyaan saya, kekuatan apa yang Bapak lakukan ketika menaikkan dari 6,5 atau 6 menjadi 10 mungkin ya? Kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai hal tersebut? Utamanya kekuatan yang saya miliki tentunya datang dari diri saya sendiri ya. Sebagai guru senantiasa bagaimana untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pengajar, juga yang paling utama lagi memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah, terutama fasilitas belajar. Selain itu juga bagaimana kita memilih metode pembelajaran untuk anak yang cocok, yang sesuai dengan standar kompetensi yang kita ajarkan ya. Yang lain juga bagaimana memanfaatkan media pembelajaran ketika kita belajar. Dan yang paling utama adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Itu yang menjadi kekuatan saya. Tadi metode, kemudian saran pesan, kemudian antusias, kemudian itu bagus. Itu yang luar biasa Bapak. Kemudian yang ketiga nih Pak, saya ingin menanyakan hambatan dan gangguan itu kan dari sampah, bukan Bapak siswa. Kemudian kira-kira nih Bapak punya solusi gak untuk menyelesaikan dari siswa, kemudian dari sampah, kemudian dari model? Kira-kira nih solusi yang bagus, yang baik supaya masalah Bapak ini bisa clear. Gimana nih Pak solusi? Alhamdulillah setelah saya amati untuk solusi tadi sudah saya paparkan bahwa nanti saya akan melakukan aksi ya, plan rencananya itu pembelajaran bagaimana disiasati meskipun dari kendala cuaca, saya bagaimana mensiasati supaya pembelajaran bisa tetap berlangsung meskipun panas gitu, dengan cara gaya belajar yang disempurnakan, metode pendekatan, kemudian juga dari aspek penilaian. Kalaupun memang harus berpindah tempat, kita siasati kalau memang ada ruangan yang kosong yang teduh, kalau memang hambatannya cuaca, insya Allah saya pindahkan. Tapi intinya akan saya tetap pembelajaran di lapangan. Luar biasa solusi. Banyak alternatif, banyak jawaban alternatif jawaban begitu hanya satu. Luar biasa sangat. Kira-kira nih kapan ya rencana Bapak itu akan direalisasikan mulai dari siapa? Berbicara mengenai rencana, tentunya lebih cepat lebih baik. Nah, insya Allah saya akan melaksanakan minggu depan. Hari Senin sudah siap. Kira-kira setelah Bapak hari Senin depan, ya saya tunggu banyak aksi Bapak. Kira-kira apa ukuran keberhasilan siswa terhadap antusias apa tolak ukur ya Pak? Tentunya kalau berbicara tolak ukur keberhasilan
yang kita harapkan itu kan hasil. Betul. Dari yang 6 kisaran di 6 sampai 5 itu kan saya berharap antusias belajar siswa itu ingin sempurna di tataran 9 sampai 10 lah. Kalau 10 sempurna banget tidak ya. Betul. Hanya di kisaran angka itu. Intinya bagaimana kita meningkatkan antusias belajar siswa. Luar biasa, dari 6 sampai 9 bahkan 10. Iya, betul. Kira-kira nih apa komitmen Bapak terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan? Apakah bagaimana komitmen Bapak kegiatan tersebut? Berbicara masalah komitmen, saya akan terus memegang komitmen dan akan menjaga bagaimana antusias siswa terhadap pembelajaran PJOK akan tetap berlangsung. Meskipun di jam-jam rawan gitu, jam 10 ke sana gitu ya. Luar biasa. Terakhir saya mau ada hal yang menarik nih. Dalam kegiatan Bapak ini kan tidak hanya sendirian Pak. Betul. Orang lain, atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan. Supaya kegiatan ini sukses lancar. Kira-kira apa siapa yang terlibat dalam kegiatan? Terima kasih untuk yang terlibat dan kebetulan saya akan meminta bantuan juga ya. Yang pertama ke pihak kepala sekolah, kemudian juga kepada para pembantu PKS, utamanya PKS kurikulum, dan yang paling utama itu ke rekan sesama guru PJOK. Dan lebih aplikasinya lagi kalau ada hambatan yang memang mendesak, kita bekerja sama kolaborasi dengan RDMP PJOK. Saya tunggu di nasional. Siap. Dari awal sampai akhir kita sudah berdiskusi panjang, cukup panjang. Kayaknya apa simpulan Bapak nih dari hari ini yang saya lihat ini Bapak ada perubahan yang dulu menjadi senyum. Terima kasih. Dan untuk berbicara kesimpulannya, alhamdulillah dari awal sampai akhir saya sudah merasa plong gitu ya. Apa yang menjadi hambatan saya, menjadi pemikiran saya hari ini sudah terjawab apa solusinya, dan saya akan senantiasa melaksanakan menerapkan set plan yang sudah saya rencanakan hari ini. Terima kasih. Ya mungkin untuk diskusi kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita khususnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan coaching dengan posisi saya sebagai pengamat dan Pak Yosef sebagai coach dan Pak Pun sebagai coachingnya. Pak Yosef sudah menjalankan 3 kompetensi inti coaching yang terlaksana, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun untuk sesi kedua yaitu bergilir, Pak Yosef menjadi kunci, Pak Upun menjadi pengamat, dan saya menjadi coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa di sesi yang kedua. Kebetulan saya Pak Bungkus Nadi sebagai pengamat dan rekan saya Pak Mia sebagai coach, dan teman saya juga Pak Yosef sebagai coach. Untuk sesi yang pertama ini, yang kedua ini, sebelum praktek coach dilaksanakan, saya ingin bertanya kepada Pak Mia sebentar aja. Apa kabar Pak Mia? Baik Pak. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Apalagi melihat Bapak. Alhamdulillah. Meskipun tadi hujan ya. Ya. Sebelum ke praktik, saya ingin menanyakan dulu dari kompetensi inti coach yang dimiliki, yang 3 itu diantaranya yang pertama itu kan hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga itu mana yang akan Bapak gali gitu ya untuk sesi kali ini? Insya Allah posisi saya sebagai coach akan menggali yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif. Alhamdulillah, berarti ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ya. Pak Mia. Silakan proses percakapan bisa dilaksanakan. Baik, ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Aduh, kelihatannya Bapak
cerah, tetapi dilihat dari gestur dan raut muka ada kegelisahan. Dari kegelisahan. Apa nih yang akan bisa kita bahas hari ini? Apa ya Pak? Kita mulai dari mana sih Pak? Coba. Kalau apa ya, kita pertama saya ucapkan terima kasih Pak buat Bapak ya. Telah ketika saya diskusi, saya beberapa hal yang menjadi ulang-ulang. Perlu kesah saya selama di kegiatan di sekolah terutama. Di rumah insya Allah tidak lah, beberapa hal sedikit. Ini mengenai ini Pak, sekarang ini masih kurang nih Pak rasa untuk rasa saling toleransi lah. Saling menghargai satu sama lain di antara kita sebagai sesama guru yang rekan sejawat ya, usia mungkin Pak ya, dengan yang senior ataupun yang junior. Jadi ada semacam saya kurang enak nih Pak ya, kurang enak terhadap orang lain tentang relasi dan saling menghargai satu sama lain. Ini yang membuat saya jadi kesal. Oke. Apa tujuan akhir dari yang Pak Yosef harapkan dari pertemuan dengan saya ini? Tujuannya ya tidak buru-buru Pak ya. Itu tadi yang saya sampaikan, ada semacam yang diharapkan ada apresiasi atau saling menghargai dari orang lain kepada diri saya sendiri pribadi yang membuat saya merasa senang, bukan benar-benar senang-senangan saya sendiri. Baik. Gitu. Iya, kalau begitu coba sebelum kita lanjut ya coaching ini, coba duduk dengan rapi atau angkat kakinya ke atas nih seperti Pak Mei, seperti sila Pak. Sila. Iya. Sila. Ya apa nih Pak? Maaf. Ya, maupun maaf ya. Barangkali Bapak juga mau ikut Pak. Siap. Ini punggungnya sandarkan kursi dan tangannya simpan di atas lutut. Oke. Nanti Pak Mei pandu hitungan kelima tarik nafas dan hitungan kelima keluarkan nafas. Kita ulangi 2 kali. Coba sebelumnya dengan posisi bersandar, rileks, pejamkan matanya, kosongkan pikirannya, jangan memikirkan apapun. Rileks saja, jangan mendengarkan apapun selain dari Pak Mei. Hitungan kelima atau jangan ketiga. Hitungan kelima, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Simpan, tahan. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5. Masih relax. Hitungan kelima, tarik 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5. Simpan. Buka mata pelan-pelan. Coba kakinya harus seperti semula. Ada sebuah perbedaan. Udah relax. Udah nyaman. Ya baik Pak Ukun, Pak Yosef, ada makanan Pak. Ada sedikit minuman juga. Ini silakan boleh dicicipi dinikmati. Ya baik. Mudah-mudahan Pak Yosef nanti kita mampu bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini ya. Bisa dideskripsikan lebih jauh yang Pak Yosef maksud yang terjadi pada diri Bapak yang tadi dikemukakan sekilas. Gambarnya seperti ini Pak. Apa ya? Apa yang saya harapkan belum tentu apa yang saya inginkan. Itu masalah menurut saya. Ketika saya melakukan suatu hal yang baik, belum tentu ada apresiasi yang baru dari orang lain. Dan ketika saya ingin memberikan contoh yang baik, bukan berarti saya menginginkan sesuatu penghargaan dari pihak yang lain, tapi saya inginkan semacam, setelah saya melihat pada saya misalnya saya pribadi, ada semacam keterbukaan pikiran hati. Saya ingin contoh, saya ingin seperti itu, ada semacam penghargaan.
hal yang lain juga sama, tugas tambahan saya juga banyak dan sebagainya. Saya ingat ada semacam ya bukan gila penghargaan pribadi dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau saya cukup dengan tidak perlu dengan materi, cukup dengan sebenarnya oh iya terima kasih saya sudah diingatkan dan sebagainya. Dan hal ini yang menjadi budaya positif di sekolah yang menurun. Jadi saya inginkan hal ini toleransi saling menghargai itu di lingkungan saya sekolah ingin saya kembangkan tingkatkan. Itu yang saya gambarkan seperti saya gambarkan. Sebelumnya Pak Yosef pernah mengalami permasalahan seperti ini? Pernah. Oke. Apa sih kemungkinan yang Pak Yosef lakukan untuk mengatasi permasalahan seperti itu? Kemungkinannya yang pertama kita kita sering mengadakan diskusi. Nah, diskusi itu bukan hanya diskusi secara formal, tapi informal. Misalnya kita diskusi dalam secara keluargaan, kita sering berkelompok, berkumpul, bersilaturahmi. Mungkin hal yang lainnya dalam kegiatan IHT, host training, dan seminar, bahkan dan kegiatan yang sifatnya family gathering atau pertemuan keluarga itu bisa diterapkan, bisa dikembangkan untuk mengenai hal tersebut supaya lebih mendekatkan lagi atau lebih ngobrol dari hati ke hati lah kita mengenai hal tersebut. Mungkin seperti itu. Dari yang Pak Yosef sampaikan, jadi apa nih rencana Pak Yosef saat ini atau sekarang atau besok, rencana yang sesungguhnya seperti apa? Rencananya gini Pak, kalau rencana jangka pendek, jangka panjang ada beberapa hal. Mungkin dari jangka yang pendek misalnya ini saya kenalkan yaitu kita sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan Pak, 14 Hijriah. Saya akan melakukan suatu siraman rohani plus pembagi trim. Mungkin di sini kita bisa berkomunikasi dan bersilaturahim Pak, supaya saling menghargai satu sama lain. Mungkin itu Pak. Baik. Pak Yosef akan melaksanakan silaturahmi atau family gathering. Bagaimana kalau apa yang akan dilakukan oleh Pak Yosef? Ada sesuatu terjadi yang tidak diinginkan, gini. Misalnya ada keributan, ada orang yang tidak suka atas rencana Pak Yosef, ada yang tidak mendukung. Bagaimana mengatasinya jika hal tersebut terjadi? Ya, untuk mengatasi hal ini, saya sudah jauh-jauh menginginkan kita di sana saya akan membuat selesai kegiatan acara yang mulai dari kegiatan siraman rohani. Di sana kita akan kaitkan kegiatan yang sifat agamis dengan kegiatan sosial dan keluarga negaraan, kemudian dihati-hati. Kemudian jikalau hal ini terjadi, insya Allah karena kita mempunyai keyakinan masing-masing, kita ada tangan. Karena di sini ada pemangku kebijakan ibu kepala sekolah dan sebagainya. Kita saling satu sama lain, saling menghargai dan saling menghormati atas kepentingan dan keinginan kita bersama. Ya kan? Baik Pak, kapan hal itu Bapak lakukan? Mungkin hari ini atau besok mungkin. Besok persiapan saya. Besok saya segera. Siapa Pak yang kira-kira akan terlibat dalam kegiatan itu? Dan yang terlibat hal ini sebetulnya banyak Pak ya. Tapi yang saya akan lebih memfokuskan lagi yaitu ibu kepala sekolah, ya, kemudian bapak wakil kepala sekolah karena saya lebih cenderung lebih suka dengan wakil kepala sekolah karena beliau ini kalau kepala sekolah ada priorisasi di bagian, tapi kalau wakil kepala sekolah tidak, saya lebih intens dengan bapak wakil kepala sekolah dan semua pihak ikut terlibat. Bagaimana nih strategi Bapak agar rencana nanti dapat berjalan dengan baik selain apa yang barusan disampaikan? Rencana yang baik ya, saya sudah merencanakan sebenarnya dari jauh hari banyak, tapi tidak secara ini. Saya mulai dari rencana, kemudian insya Allah besok kita akan melakukan pelaksanaannya, kemudian kita pasca. Dan saya menginginkan kegiatan ini tidak hanya satu kali ini saja, tapi tahun selanjutnya atau selanjutnya. Dan rencana ini harus realisasi dengan baik. Ya, alhamdulillah. Obrolan ini apakah dirasa cukup atau masih mau berlanjut? Kayaknya cukup. Nanti Bapak tunggu akses saya selanjutnya di hari besok itu ya Pak. Ya, sebenarnya dari permasalahan Bapak tadi, sebenarnya Bapak sendiri sudah mendapatkan sebuah gambaran atau solusi, dan pada akhirnya besok atau lusa Bapak akan melangkah terhadap
terhadap solusi yang tadi Iya, sangat senang Pak. sangat senang sekali. Luar biasa. Beban terasa hilang. Beban terasa hilang. Saya sudah bisa apa yang saya lakukan hari itu Iya. besok. Mudah-mudahan besok atau lusa kita bisa berjumpa lagi. Harus Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk sesi kedua sudah dilaksanakan. Sebentar saya ingin merefleksikan hasil dari tadi yang sudah dilakukan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Coach Pamea dari alur cerita, alur percakapan sudah menunjukkan alur tirta ya. Di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua dari kompetensi inti yang akan ditonjolkan tadi di awal, bahwa beliau akan menonjolkan kehadiran secara penuh, tadi sudah nampak sekali. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah sangat bagus, sangat baik apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita ke sesi yang ketiga. Saya sebagai coach, Pak Yosef sebagai pengamat, dan Pak Mea sebagai coach. Silakan. Ya, siap. Selamat pagi menuju siang Bapak. Pagi Pak. Izinkan bagi saya sebagai pengamat di sini yang sebagai coach siapa? Coach saya Pak. Kemudian yang sebagai coach di kesempatan ini tadi saya pembagian coachnya sudah selesai. Di kesempatan ini saya akan memberikan suatu gambarannya Pak, bahwa dalam kegiatan coaching ini semoga berjalan lancar, sukses. Amin, amin, amin. Saya harapkan nanti kompetensi yang diharapkan setelah kegiatan ini berlangsung, yaitu kompetensi satu, kehadiran penuh dari coaching. Jadi nanti akan sampaikan Bapak. Kemudian yang kedua yaitu tentang kehadiran pendengar aktif. Kemudian tadi yang ketiga sebagai memberikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan solusi. Yang saya ingin harapkan nanti kita dari suatu masalah menjadi solusi. Dan saya akan memberikan waktu yang seluas-luasnya bagi Bapak. Silakan untuk melakukan kegiatan ini kepada Mea. Kalau waktu dan silakan. Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Mea. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik dan sedikit kurang baik Pak. Nah, sebetulnya saya sudah menduga dari tadi bahwa Pak Mea meskipun wajahnya cerah gitu, tapi kelihatannya dari secara fisiologis saya sudah menduga ada sedikit kegalauan. Coba ceritakan Pak Mea apa kegalauan Bapak? Ya sebetulnya mohon maaf nih, waktu Bapak saya kan sebetulnya ada beberapa hal yang menganjal minggu-minggu ini menjadi beban. Sebetulnya bukan hanya beban pikiran, tetapi ini beban pekerjaan yang khususnya Bang Mai sebagai guru BK. Iya, siap. Jadi ada beberapa beban yang Pak Mea rasakan akhir-akhir ini, utamanya sebagai tugas sebagai guru BK. Nah, kira-kira tujuan pertemuan kali kita ini apa yang menjadi tujuan Pak Mea menemui saya itu apa tujuannya? Ya tentunya ingin ada solusi Pak, karena udah seminggu ini menjadi buah dan pikiran sendiri, dicerna sendiri. Barangkali dengan bertemunya dengan Bapak sama temuin ini betul-betul ada jalan keluar dan tidak menjadi beban. Iya. Terima kasih. Jadi sebetulnya apa yang dirasakan Pak Mea akhir-akhir ini saya sudah bisa menangkap, dan kira-kira kondisinya itu seperti apa itu Pak Mea yang dirasakan atau yang terjadi itu? Ya baik Pak. Bapak kan sebagai wakil kesiswaannya Pak ya. Betul. Saya sebagai BK. Bapak mengenal yang namanya Santi Pak sama Firman. Ya. Itu kan mereka kelas 12 Pak. Beberapa hari yang lalu Santi datang ke ruang saya, yaitu menginginkan layanan pribadi. Tak terduga Santi dan Firman ini kan punya hubungan Pak. Punya
seorang anggota TNI dan bukan hanya broken home, tetapi ada tekanan. Akhirnya setelah saya gali lebih mendalam, Santi itu ya tinggal dalam sebuah kos. Dia ngontrak yang jaraknya kurang lebih ya 500 meter lah dari sekolah. Betul. Dan Firman juga ngontrak di situ. Dari pengakuan Santi, begitu juga pengakuan Firman, dan setelah saya uji pakai tes PET, ini Pak yang menjadi berat saya sebagai BK. Santi dan Firman kelas 11. Ya hasilnya Santi menang Positif. 3 bulan. Ya itu mungkin Pak yang pertama Santi dan Firman, yang kedua mereka kelas 12. Betul. Ini yang menjadi beban pikiran dan pekerjaan saya. Sangat-sangat berat sekali ya Pak ya. Satu sisi dari segi pendidikan yang mereka itu sudah berada di tahap akhir gitu ya, finish itu di kelas 12. Kemudian juga yang menjadi disayangkan itu hubungan mereka gitu ya. Karena nah kira-kira apa yang menjadi kekuatan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Lebih ke arah solusi gitu, solusinya gitu. Pertama, saya dengan datangnya ke Bapak sebagai wakil siswa ini kan menyampaikan awalnya. Betul. Kedua, saya ini akan mengadakan layanan mediasi Pak. Tentunya dengan Bapak Kepala Sekolah. Betul. Kesiswaan akan mengundang juga kedua orang tua, orang tua Firman sama orang tua Santi. Ya, ini saya lebih akan menyampaikan layanan mediasi dan menyampaikan kepada mereka, kepada kepala sekolah, kepada orang tua. Tentunya kalau ini menjadi beban, tentunya kalau sekolah dilanjut, ini akan menjadi sebuah dampak. Betul. Yang kedua juga bukan hanya dampak, ini akan menjadi sebuah masalah yang besar. Di sisi lain kami tidak boleh mengeluarkan siswa. Betul. Di sisi lain juga siswa tidak boleh putus sekolah. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan itu ada jalan keluar yang betul-betul tidak berdampak negatif bagi kedua belah pihak, sekolah dan anak-anak. Iya, terima kasih. Jadi sudah tergambar ya, nanti ada set plan-nya itu berupa layanan mediasi. Di antaranya yang hadir itu antara kepala sekolah, kemudian juga wakil saya sendiri, dan juga kedua orang tua dari Santi dan Firman. Ya. Nah kira-kira kapan ini set plan rencana ini akan dilaksanakan oleh Pak Med? Mudah-mudahan besok, ya, karena surat sudah disampaikan Pak. Santi ke orang tua Santi dan ke orang tua Firman. Mudah-mudahan surat sudah disampaikan hari ini dan besok bisa bertemu dan mudah-mudahan pada intinya mudah-mudahan Bapak bisa memahami. Siap. Dan nanti saya akan menyampaikan bagaimana Santi sama Firman itu melanjutkannya ke Pak Kece. Ke Pak Kece. Jadi tidak melanjutkan di sekolah. Mudah-mudahan pihak orang tua menerima dan pihak sekolah juga tidak menjadi sebuah korban. Iya. Terima kasih. Jadi sudah ada solusi gambaran ya bagaimana ke depan. Nah, selanjutnya kira-kira yang dapat membantu Bapak selain dari itu siapa saja? Yang pertama ya rekan guru BK, karena ada 4 guru BK. Itu semuanya besok akan terlibat. Siap. Yang kedua tentunya kepala sekolah. Ya yang mendukung juga lokasi kesiswaan. Intinya kepala sekolah, lokasi kesiswaan dan rekan guru BK. Yang terakhir mungkin wali kelas dari Santi dan Firman. Alhamdulillah ya, banyak sekali yang akan membantu berkegiatan mediasi sebagai solusi untuk penanganan kasus yang Firman. Nah selanjutnya ini sebagai warning kan terhadap sekolah kita sebetulnya. Nah untuk ke depan supaya tidak terjadi mungkin ada tindak lanjut ya dari BPAT. Kira-kira tindak lanjutnya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Yang pertama akan ada layanan preventif, yaitu layanan pencegahan serta layanan komprehensif yang dilakukan oleh BK kepada seluruh siswa baik kelas 10, 11 dan kelas 12.
Yang kedua, ada layanan pribadi yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Mungkin itu Pak. Alhamdulillah ya, bagus ya, sudah nampak untuk tindak lanjutnya. Alhamdulillah Pak Amir. Siap. Ini tidak terasa nih, kita sudah ada di ujung sesi ya. Ngomong kalau dari awal sampai akhir, perasaannya gimana nih yang terakhir Pak Amir? Iya. Setelah berbicara dengan kita semua. Yang tadinya seminggu ini beban saya sendiri, tetapi ketika diobrolkan dengan Bapak sebagai Pak soal ini ada pencerahan dan ada solusi. Ya, mudah-mudahan solusi ini bisa kita jalani dan bisa tidak menjadi beban Bang Mei, termasuk beban sekolah. Siap. Kita sudah plong ya, sudah clear. Alhamdulillah dari awal sampai sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan senantiasa konsisten untuk kewajiban. Terima kasih Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Dari awal saya bisa tentang pengalaman, alhamdulillah, amin. Dari awal coaching kemudian kompetensi yang telah dicapai sudah banyak Pak ya. Satu, pendekatan aktif Pak. Tadi kami sedang sebagai coaching telah pendekatan secara aktif sudah terpenuhi. Pertanyaan berbobot juga sudah. Kemudian tadi memberikan solusi dan mendengarkan secara penuh juga sudah. Kompetensi telah Bapak peroleh secara penuh, walaupun nanti ada tahapan-tahapannya dikatakan dan seterusnya. Kemudian beberapa yang saya amati dari hasil pengamatan saya sebagai pengalaman, saya bukan maksud untuk memberikan ini, tapi memberikan hasil saya sendiri. Alur cerita sudah dipenuhi oleh Bapak saya sebagai coaching, walaupun satu mulai tujuan sudah jelas, saya sudah jelas sekali ingin memberikan solusi terhadap coaching, kemudian tujuan coaching, kemudian identifikasi yang juga jelas, kemudian reaksi yang juga jelas, kemudian aksi yang juga sudah jelas. Pemaparannya sudah bagus dari awal sampai ke akhir dan kemudian diakhiri dengan solusi dari kunci ya sebagai solusi preventif, kemudian kolaboratif sebagai sampai ke konseling pribadi. Mudah-mudahan kegiatan ini atau coaching ini kita dapat aplikasikan Bapak terutama mungkin dari sebagai coaching untuk memberikan solusi terhadap sesuatu nyata. Dan kita akhiri sama-sama, kita mungkin ke kamera sama-sama kita ucapkan terima kasih dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.